Ya, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Maleaki Altazelda. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan meringkas isi daripada buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum buatan R. Suroso SH. Jadi langsung saja pada bagian yang pertama, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Bab pertama. A. Pengantar ilmu hukum terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Bila dikehendaki, ilmu hukum pun dapat dipecah kembali menjadi ilmu dan hukum. Kata pengantar mempunyai arti membawa ke tempat yang dituju. Pengantar ilmu hukum sendiri merupakan basis mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajarinya. B. Mengenai apa arti ilmu hukum? Cross ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. B. Jurisprudence berasal dari kata jus yang artinya hak dan prudence artinya melihat ke depan atau mempunyai keahlian. C. Jurzon ilmu hukum adalah suatu ilmu yang pengetahuan mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. D. Purnadi Purbancara dan Surjo Suharto dalam bukunya menyebutkan bahwa ilmu tentang kaidah, ilmu tentang pengertian, ilmu tentang kenyataan. Ilmu pengetahuan hukum sebagai hukum kaidah. F. Ilmu pengetahuan hukum adalah suatu ilmu yang berusaha menjelaskan tentang keadaan. G. Ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum. Sekarang kita masuk ke cabang-cabang ilmu hukum. 1. J. Van Apeldoorn, Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum. 2. Ada W.L.G. Lemaire, Ilmu Hukum Positif, Sosiologi Hukum, Perbandingan Hukum, dan Sejarah Hukum. Yang ketiga ada J.B.H. Bell-Freud, Diagnostik Hukum, Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum, Politik Hukum, Ajaran Hukum Umum. Yang keempat ada Prof. Lie Owen Hock, SH, Ilmu Hukum Positif, Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum, Ilmu Hukum Dogmatik. Yang D ada Pendapat Para Hukum. Yang pertama dari Dr. Sojono Dirjowisro, SH, ilmu pengetahuan ini berusaha menjelaskan keadaan. Yang kedua ada Prof. Dr. Ahmad Sanusi, SH, pengantar ilmu hukum tidak boleh dianggap kecil nilainya. Kita masuk ke bab 2, sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Yang pertama ada Inleiding tot the Rechtswetenschaft. Istilah ini dipakai pada tahun 1920, yaitu dimasukkan dalam Hoger Onderwijswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di negeri Belanda. Yang kedua ada Inleiding tot the Rechtswetenschaft. Kata ini sebagai kata ganti dari istilah Encyclopedia der Rechtswetenschaft. Jadi yang ketiga ada kata Inkleid tot der Rechtswetenschaft dipergunakan di Jerman pada akhir abad 19 dan permulaan awal abad ke-20. Di Indonesia sendiri mulai dikenal pada tahun 1924, sedangkan pengantar ilmu hukum digunakan untuk pertama kalinya di Universitas Gadjah Mada pada tanggal 3 Maret 1946. Di bab yang ketiga, ada peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. A. Peran dan fungsi ilmu hukum. 1. Memberikan instruksi untuk memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan. Yang ketiga, memperkenalkan ilmu hukum, yaitu pengetahuan. Yang keempat, merupakan dasar dalam rangka studi hukum. Yang kelima, mengkualifikasikan mata pelajaran pendahuluan pembukaan ke arah ilmu hukum. Bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Jadi yang pertama, dari segi sejarah, pengantar ilmu hukum diajarkan di perguruan tinggi di berbagai negara. Yang kedua, di Indonesia dijadikan kurikulum yang didirikan di Batavia pada tahun 1924. Pada waktu Universitas Gadjah Mada berdiri pada tanggal 3 Maret 1946, untuk pertama kalinya dipergunakan istilah pengantar ilmu hukum. Yang keempat, pengantar ilmu hukum ini harus dicantumkan dalam kurikulum sebagai satu-satunya mata kuliah yang langsung berhubungan dengan hukum. Yang kelima, pengantar ilmu hukum merupakan mata kuliah ujian negara. Yang keenam, dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum berbobot SKS-nya 4. Bab keempat, kedudukan pengantar ilmu hukum di antara ilmu sosial lainnya. A. Ditinjau dari segi ilmu sosial. Ilmu hukum ini termasuk
ilmu sosial yang objeknya penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dalam masyarakat dalam berbagai bentuk yang dipelajari. Hukum juga masalah manusia. B. Ditinjau dari segi disiplin hukum. 1. Filsafat hukum, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum atau tentang hakikat hukum. Politik hukum, yaitu disiplin hukum yang mengasuskan diri pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan. Bab yang kelima, metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmiah secara sentral dan universal dengan menggabungkan pengetahuan ringkas mengenai keseluruhan acara dengan pengetahuan mendalam tentang tiap-tiap bagian acara itu. Pengantar ilmu hukum membicarakan dan tidak seperti cabang ilmu hukum lainnya seperti hukum pidana, hukum perdata, dan sebagainya. Bab 6. Persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Profesor Dr. Ahmad Sanusi, SH, ada beberapa poin yang dia bilang di sini. Ada harus menguasai bahan-bahan, memahami syarat-syarat pedagogis, mempunyai kemampuan umum untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa, mampu dan berani mempopulerkan acara kuliahnya, memberikan pertunjukan kepada manusia agar para mahasiswa untuk selanjutnya dapat belajar menurut caranya sendiri. Yang kedua, Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pemberian pembelajaran pengantar ilmu hukum itu jangan sampai merupakan pemberian pelajaran filsafat hukum. Untuk memperluas pandangan mahasiswa, seyoginya diperkenalkan untuk disiplin hukum selain ilmu hukum seperti politik hukum dan filsafat hukum. Bab yang ketujuh, hakikat daripada pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum merupakan suatu mata pelajaran yang menjadikan pengantar dan petunjuk jalan bagi siapapun. Sebagai suatu mata pelajaran pengantar ilmu hukum memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti. Pengantar ilmu hukum memberikan gambaran dan dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri. Karena pengantar ilmu hukum merupakan mata pelajaran dasar, maka bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum harus menguasai mata pelajaran pengantar ilmu hukum. Bab ke-8, ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. Hukum sebagai objek ilmu hukum, di sini harus tertuang segala pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan paut dengan hukum. Misalnya, apakah itu hukum? Apakah tujuan itu? Bagaimana hukum itu terbentuk? Apakah sumber-sumber? Bagaimana sistemnya? Klarifikasi, dan sebagainya. Ilmu hukum sebagai norma. Hukum sebagai kaidah hukum dan kaidah lainnya. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. A. Subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, hakikat hukum, masyarakat hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. A. Antropologi hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum. Bagian yang kedua, hukum sebagai objek ilmu hukum. Bab 9. Pengertian tentang hukum. Arti hukum dari segi etimologi. 1. Hukum tata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. 2. Recht berasal dari retum yang mempunyai arti bimbangan atau tuntutan atau pemerintahan. 3. Daius mempunyai arti mengatur atau memerintah. Yang keempat ada lex, artinya ialah mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. B. Definisi hukum oleh berbagai pakar. Ada 21 nama pakar yang mengedefinisikan hukum dan kesimpulannya adalah dari definisi yang dibuat oleh para pakar hukum terlihat bahwa definisinya berbeda. Hal tersebut berarti bahwa hukum memang sulit untuk didefinisikan, bahwa secara umum hukum dapat didefinisikan sebagai himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang. Jadi, di dalam hukum terkandung unsur-unsur peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang,
Tujuan mengatur tata tertib kehidupan masyarakat mempunyai ciri memerintah dan melarang, bersifat memaksa agar ditaati. C. Hukum dalam berbagai arti. Hukum dalam arti keputusan, hukum dalam arti petugas, sikap, gejala sosial, kebudayaan, dan kaidah. Hukum dalam arti kata hukum. Hukum dalam arti jalinan nilai. Hukum dalam arti disiplin. Hukum dalam arti ilmu hukum. Kita masuk ke bab 10. Hukum terdapat di mana saja. Mengutip pada tulisan pertama bahwa hukum terdapat di seluruh dunia, asal ada masyarakat, manusia hukum itu ada di mana-mana. Pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa, jadi kesimpulannya adalah bahwa hukum terdapat di mana saja, asal ada masyarakat. Kita masuk ke bab 11, peran dan fungsi hukum. Peran dan fungsi hukum dalam masyarakat. Seperti kita tahu, hasil penelitian para sosiolog dan antropologi membuktikan bahwa pada masyarakat kuno dan bagaimanapun primitifnya juga terdapat hukum. Selama ada masyarakat, besar maupun kecil selalu diikuti oleh hukum. Hukum terdapat di mana saja di seluruh dunia selama ada masyarakat. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa hukum itu berperan sekali di dalam kehidupan masyarakat. Mengenai manusia sebagai makhluk, Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon. Selain itu, masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan dan kepentingan. Hukum memberikan hak kepada ibu dan bapak secara langsung atas anak yang dilahirkan dan meletakkan kewajiban-kewajiban kepada ibu dan bapak terhadap anaknya. Dengan demikian, manusia itu dilahirkan langsung menjadi penduduk hak dan segala benda yang ada di sekelilingnya menjadi objek daripada hak. Selanjutnya, ikatan hukum menghubungkan manusia dengan manusia yang lain dan menghubungkan manusia dengan benda-benda di sekelilingnya. Mengenai peranan hukum yang tak terhingga ragamnya itu dapat dikemukakan oleh contoh dalam kehidupan manusia sehari-hari. Berikut adalah contoh dengan keluarga, pekerjaan, menjalankan prosesi pekerjaan, hubungan dengan hak dalam perkembangan masyarakat, dalam hubungan, ilmu, dalam mempelajari hukum, dalam menggunakan istilah hukum, fungsi hukum. A. Sebagai alat mengatur tata tertib hubungan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan lahir dan batin, sebagai sarana penggerak pembangunan, sebagai fungsi kritis. Dua fungsi hukum tersebut diuraikan sebagai berikut. Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. B. Sebagaimana keadilan sosial lahir dan batin. Hukum mempunyai ciri memerintah dan melarang. Hukum mempunyai sifat memaksa. Hukum mempunyai daya yang mengikat fisik dan psikologis. Daya mengingat dan memaksa dari hukum dapat dipergunakan atau didaya gunakan untuk menggerakkan pembangunan. Dewasa ini sedang berkembang suatu perdagangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pengawasan pada aparatur pemerintah saja. Syarat-syarat fungsi hukum dapat terlaksana baik menafsirkan hukum sesuai dengan keadilan dan posisi masing-masing. Bila diperlukan diadakan penafsiran analogis, penghalusan hukum atau memberi ungkapan akan trio. Kita masuk ke bab 12, tujuan hukum, pendapat para ahli. Menurut Dr. Wirjono Projodikusoro, SH mengungkapkan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Yang kedua ada Prof. Subekti SH, hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran, kebahagiaan rakyatnya. Yang ketiga ada Prof. Mr. Dr. LG Appeldron, tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Aristoteles, tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Jeremy Bentham, hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Mr. J.H.P. Belfroid, hukum harus ditentukan menurut dua asas, ialah asas keadilan dan faedah.
Selanjutnya ada Prof. Mr. Jevan Khan. Hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. B. Peraturan-peraturan umum. Allgemeine Regels yang dapat dipandang kurang adil. Allgemeine Regels yang harus ditafsirkan hakim. Tentang keadilan dibedakan dalam dua macam menurut tulisan Rektorika. 1. Keadilan distributif atau justia distributiva. Dan 2. Keadilan kumulatif atau justitia kumulativa. Kita masuk ke bab 13. Hukum ditaati orang-orang. 1. Orang menaati hukum karena macam-macam sebab. Karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Karena ia harus menerima supaya ada rasa ketentraman. Karena masyarakat menghendaki karena adanya paksaan sosial. Hukum ditaati orang karena hukum itu bersifat memaksa. Hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat. Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Pemerintah yang berarti bahwa hukum mempunyai sifat memaksa, beberapa teori dan aliran yang menyebabkan mengapa hukum ditaati orang. Mazhab hukum alam adalah suatu aliran yang menelaah hukum dengan bertitik tolak dari keadilan yang mutlak, artinya keadilan tidak boleh diganggu. Mazhab sejarah, mazhab ini merupakan reaksi terhadap para pemuja hukum alam atau hukum kodrat yang berpendapat bahwa hukum alam itu bersifat rasional, lipstik, dan berlaku bagi segala bangsa. Teori-teori ini dianggap bahwa hukum itu kemauan Tuhan. Teori kedaulatan rakyat bahwa dasar terjadinya suatu negara ialah perjanjian antara masyarakat dan perjanjian masyarakat. Teori kedaulatan negara, teori ini timbul pada abad ke-19 dan teori ini menentang teori perjanjian masyarakat. Teori kedaulatan hukum, teori ini timbul pada abad ke-20 dan teori kedaulatan hukum merupakan penentang teori kedaulatan negara. Kita masuk ke dalam bab 14. Kodifikasi dan perkembangan hukum. Apakah komunikasi itu? Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Mengapa tumbuh komodifikasi hukum? Untuk mengatasi tidak adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum di negara. Perkembangan kodifikasi hukum. Seluruh permasalahan hukum sudah tertampung dalam suatu undang-undang nasional. Di luar undang-undang tidak ada hukum. Hakim hanya melaksanakan undang-undang yang berlaku di seluruh negara. D. Aliran-aliran hukum yang timbul kemudian. Ajaran Free Style, aliran Rechtsfinding. Kita masuk ke bab 15. Aliran-aliran hukum. Aliran legisme ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Yang B. Aliran French Rechtsley dan Rechtsbewegung. Aliran ini berbeda dengan aliran legisme di mana hukum terikat sekali pada undang-undang. C. Aliran Rechtsfinding. Hukum itu harus berdasarkan asas keadilan masyarakat yang terus berkembang. Ternyata, pembuat undang-undang tidak dapat mengikuti kecepatan gerakan masyarakat atau proses perkembangan sosial. Undang-undang tidak dapat menyelesaikan setiap masalah yang ditimbulkan. Undang-undang tidak dapat sempurna, kadang-kadang dipergunakan dalam istilah yang kabur, yang hakim harus memberikan makna yang lebih jauh dengan cara memberi penafsiran. Undang-undang tidak dapat lengkap dan tidak dapat mencakup segala-galanya. Undang-undang tidak dapat lengkap dan tidak dapat mencakup segala-galanya. Aliran yang berlaku di Indonesia dipergunakan aliran Rechtsfinding. Ini berarti bahwa hakim dalam memutuskan perkara berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku dalam masyarakat. Kita masuk ke bab 16. Terbentuknya hukum.
Terbentuknya hukum itu dimulai dari kebiasaan yang mudah dirasakan sebagai kewajiban untuk bersikap tindak yang demikian itu dan kemudian mendapatkan sanksi apabila tidak melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh kebiasaan tersebut. Pembentukan hukum di Inggris berasal dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikembangkan oleh pengadilan. Pembentukan hukum di Indonesia dengan versi yang lebih kasus yang lebih halus. Hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikenal sebagai hukum adat. C. Pandangan legisme. Pandangan legisme, hukum hanya terbentuk oleh perundang-undangan. Pandangan hukum legisme, hukum yang terbentuk oleh peradilan, secara tegas membedakan hukum yang berasal dari perundang-undangan dan hukum yang berasal dari peradilan. Kita masuk ke bab 17, penafsiran hukum. Macam-macam cara penafsiran atau interpretasi peraturan undang-undang ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Cara penafsiran dalam pengertian subjektif dan objektif, dalam pengertian sempit, luas. B. Metode penafsiran. Macam-macam metode penafsiran, tata bahasa dan arti kata-kata, sejarah yang meliputi penafsiran sejarah hukum dan penafsiran sejarah pembuatan undang-undang, sistem dari peraturan atau undang-undang yang bersangkutan, keadaan masyarakat, otentik, perbandingan. Kedua, cara penerapan metode-metode penafsiran. Sedapat mungkin semua metode penafsiran supaya dilakukan, tetapi hakim bebas dalam melakukan penafsirannya sendiri. Penjelasan tentang berbagai macam metode penafsiran, ada penafsiran gramatikal, historis, sistematis, sosiologis, otentik, penafsiran perbandingan. Kita masuk ke bab 18. Pengisian kekosongan hukum, pendahuluan jika hakim menambah peraturan perundang-undangan, berarti bahwa hakim mengisi kekosongan dalam sistem hukum formil dari tata hukum yang berlaku. Konstruksi hukum atau penafsiran analogis. Penafsiran analogis adalah penafsiran daripada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Penghalusan hukum. Penghalusan hukum ialah perlakuan hukum sedemikian rupa sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Argumentum contrario, penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dan dalam undang-undang. Kita masuk ke bab 19, sumber-sumber hukum, arti tentang sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Pendapat berbagai para pakar hukum. Algera membagi sumber hukum dalam sumber material dan sumber formil. Van Apeldoorn, sumber hukum dalam arti historis, sumber hukum dalam arti sosiologis, hukum dalam arti filosofis, sumber hukum dalam arti formil. Ada Ahmad Sahsuni, sumber hukum normal sebagai hukum abnormal. Menggunakan sumber tertib hukum yaitu Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 45, Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959, Undang-Undang Dasar Surat Perintah 11 Maret tahun 66. Sumber hukum filosofis ideologis dan sumber hukum yuridis, sumber hukum filosofis ideologis, sumber hukum segi yuridis. C. Undang-undang. Pendahuluan undang-undang merupakan sumber formal di samping kebiasaan traktat, jurisprudensi dan doktrin. Apakah undang-undang itu undang-undang dalam arti formil, dalam arti material? Terbentuknya undang-undang, suatu undang-undang itu baru ada apabila telah dibentuk oleh yang bersangkutan. Undang-undang dalam arti formil dan material, banyak orang berpendapat bahwa undang-undang itu mempunyai dua arti, yakni arti formil dan material.
Tata jenjang perundang-undangan, urutan-urutan mengenai tingkat dan derajat dari para undang-undang yang bersangkutan dengan mengikat beban dan wewenang yang membuatnya dan masalah yang diaturnya. Kekuatan dan kekuasaan berlaku undang-undang yang kekuatan mengingat di antara undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan kekuasaan ialah kekuasaan berlakunya undang-undang terhadap lingkungannya. Hak menguji. Hak menguji adalah suatu hak yang menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan berlainan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya atau tidak terutama Undang-Undang Dasar 1945. Kita masuk ke bab 20. Penggolongan dan klarifikasi hukum pendahuluan. Tujuan daripada penggolongan atau klarifikasi hukum adalah dari segi nilai teoritis adalah untuk dapat tercapainya suatu pengertian yang lebih baik. Dari segi praktis supaya lebih mudah dapat menemukan dan menerapkan hukum yang ada. Sistematika yang diselaraskan dengan tujuan yang utuh bahwa berlakunya hukum itu selalu bersangkut paut. Contoh, sumber-sumber berlaku serta bentuk-bentuk dari sumber-sumber itu. Dengan kepentingan-kepentingan yang diatur atau dilindungi, dengan hubungan aturan hukum itu satu sama lain, jangan pertaliannya dengan hubungan-hubungan hukum, dengan hal kerjaannya berikut pelaksanaan sanksi. Penggolongan klarifikasi yang lazim dipergunakan didasarkan pada berdasarkan sumbernya, kekuasaan, kurung sanksi, fungsi, dan pemeliharaannya. Hukum berdasarkan bentuknya, hukum berdasarkan wujudnya, dan hukum waktu berlakunya. C. Perbedaan di antara beberapa macam hukum. Perbedaan di antara hukum terdapat sipil dengan hukum pidana. Perbedaan yang jelas dari segi isinya dan dari segi pelaksanaannya dan juga dari segi penafsirannya. Perbedaan di antara hukum acara perdata dengan hukum acara pidana, perbedaannya adalah dari segi mengadili, dari segi pelaksanaan, dari segi penuntutan, dan dari segi pembuktian, dan dari segi penarikan kembali suatu perkara, dan dari kedudukan para pihak, dan dari segi keputusan, macam-macam hukuman, dan dari segi banding. Kita masuk ke bab 3, ilmu hukum sebagai ilmu kaidah. Bab 21, kaidah hukum dan kaidah sosial pendahuluan. Manusia adalah makhluk sosial zoon politikon. Kata Aristoteles, sebagai makhluk sosial selalu ingin hidup berkelompok, hidup bermasyarakat. Keinginan itu didorong oleh kebutuhan biologis, faktor untuk memenuhi makanan, minuman, atau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, hasrat untuk membela diri, surat untuk mengadakan keturunan. Kaidah sosial yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat ada bermacam-macam, yang secara beruntutan adalah kaidah susila, kesopanan, agama, dan kaidah kepercayaan, kaidah hukum. Pergolongan kaidah, tata kaidah dengan aspek pribadi yang termasuk kelompok ini adalah kaidah agama, kepercayaan, dan kaidah kesusilaan. Tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi yang termasuk di dalamnya adalah kaidah kesopanan dan kaidah hukum. C. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya. Hubungan positif yakni hubungan yang saling memperkuat. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah agama, hubungan kaidah hukum dengan kaidah kesusilaan, hubungan dengan hukum dengan kaidah kesopanan, dan yang kedua, hukum negatif yakni hubungan yang saling melemahkan, yaitu jika isi kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya saling bertentangan. D. Persamaan antara kaidah hukum dengan kaidah. Maksud dari kaidah hukum dengan kaidah lainnya adalah sama, yakni melindungi kepentingan perorangan maupun umum secara terdapat tata tertib dalam masyarakat. Antara kaidah hukum dan kaidah kesopanan, memandang manusia sebagai makhluk sosial, sudah puas dengan perbuatan lahiriah saja, heteronom dikehendaki masyarakat, memberikan kesempatan pihak yang bersangkutan untuk mengadakan reaksi, sama-sama memiliki wilayah yang berlaku. Dan E. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah agama ditinjau dari tujuan kaidah hukum bertujuan untuk menciptakan tata tertib masyarakat dan melindungi manusia beserta kepentingannya. Ditinjau dari sarananya, kaidah hukum mengatur tingkah laku manusia
dan diberi sanksi bagi setiap pelanggarnya, sedangkan kaidah agama dan kaidah kesusilaan mengatur sikap batin manusia sebagai pribadi. Ditinjau dari sumber sanksinya, kaidah hukum dan kaidah agama sumber sanksinya berasal dari luar dan dipaksakan oleh kekuasaan dari luar diri manusia. Ditinjau dari kekuatan mengikatnya, pelaksanaan kaidah hukum dipaksakan secara nyata oleh kekuasaan dari luar, sedangkan pelaksanaan kaidah agama dan kesusilaan atas dasar tertanggung pada yang bersangkutan sendiri. Ditinjau dari isinya, kaidah hukum memberikan hak dan kewajiban, sedangkan kaidah agama dan kaidah kesusilaan hanya memberikan kewajiban saja. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan: kaidah hukum memberikan hak dan kewajiban, kaidah kesopanan hanya memberikan kewajiban saja. Sanksi kaidah hukum dipaksakan oleh masyarakat secara resmi, sanksi kaidah kesopanan dipaksakan oleh masyarakat secara tidak resmi. Perbedaan antara kaidah sopan dan kaidah agama dan kaidah kesusilaan. Pasalnya ada kesopanan dari luar diri manusia, kaidah agama dan kaidah kesusilaan berasal dari pribadi manusia. Kaidah kesopanan berisi aturan yang dituju kepada sikap lahir manusia. Tujuan kaidah kesopanan menertibkan masyarakat agar tidak ada korban. Kaidah agama dan kaidah kesusilaan bertujuan menyempurnakan manusia agar tidak menjadi manusia jahat. Kita masuk ke bagian 4, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian, bab 22. Subjek hukum pembawa hak, yaitu suatu yang mempunyai hak dan kewajiban, disebut sebagai objek hukum. Jadi boleh dikatakan bahwa setiap manusia, baik warga negara maupun warga asing, dengan tidak memandang agama dan kebudayaan adalah objek hukum. Beberapa pengertian, apakah subjek hukum itu? Subjek hukum adalah suatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Subjek hukum adalah suatu pendukung hak yang menuntut hukum, berwenang atau berkuasa bertindak menjadi pendukung hak. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban. Jadi, siapa yang menjadi subjek hukum? Pada dasarnya, yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia. Ada dua pengertian orang sebagai subjek hukum. Naturlich person adalah man person, yang disebut orang atau manusia pribadi. Res person adalah yang berbentuk badan hukum, manusia sebagai subjek hukum. Dasar hukum: menurut hukum yang berlaku, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Pendapat beberapa pakar menurut Prof. J. Harja Wirjaja SH, orang adalah merupakan pengertian terhadap manusia. Menurut Prof. Gens, yang dimaksudkan dalam orang adalah manusia sebagai rich person. Prof. Jai Singh berpendapat bahwa dengan dimaksudnya dengan orang tidak hanya manusia biasa tetapi juga badan hukum. Pandangan hukum modern: setiap orang secara asasi merupakan pendukung hak yang berlaku bagi seluruh umat manusia karena mereka sama-sama merupakan makhluk yang Tuhan yang Maha Esa. Pandangan dunia: setiap manusia menjadi subjek hukum sejak saat dia lahir dan berakhir dengan kematian. Pandangan agama: seorang atau manusia menjadi subjek hukum sejak benih pembibitan ada pada kandungan ibunya selama ini hidup dan setelah ia meninggal sampai ke akhirat. Pandangan hukum di Indonesia bahwa setiap manusia adalah penduduk hak, pasal 7 Undang-Undang Dasar 1950 ayat 1-4. Dalam sidang pleno tanggal 11 September 1958, setiap orang berhak atas kehidupan dan penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan pribadinya. Asas tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya dijamin secara tegas bagi warga negara saja, tetapi dapat diperluas untuk warga negara asing sepanjang tidak merugikan kependudukan warga negara Indonesia sendiri. Mengenai hukum privat, berlaku pasal 1 KUHP Perdata yang menyebutkan bahwa dalam menikmati hak-hak perdata tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan. Di muka telah ditegaskan bahwa orang asing pun menjadi subjek hukum asal berlindung atas kedudukan orang asing itu tidak menginginkan kedudukan warga negara sendiri. Pengecualian: anak dalam kandungan, cakap hukum, binatang sebagai subjek hukum, badan hukum sebagai subjek hukum, teori badan hukum. Kita masuk ke bab 23, objek hukum
Benda sebagai objek hukum, beberapa penjelasan objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karenanya, dapat dikuasai oleh subjek hukum. Dasar hukum. Buku 2 KUH Perdata, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 sampai 1960, Undang-Undang Nomor 21 1961, Undang-Undang tentang merek perusahaan dan merek perniagaan, Ordonansi Nomor 100 tahun 1939, Ausves 1912, Steinblatt tahun 1912 nomor 600, pembagian benda atau zak, benda yang bersifat kebendaan dan material, benda tidak bertubuh dan tak berwujud, manusia sebagai objek hukum. Zaman pendukung dalam keadaan demikian itu, maka manusia dianggap sebagai benda yang tak dapat dijual atau dibelikan, dapat disewakan, disiksa, bahkan dapat disembelih seperti binatang tanpa adanya suatu pembelaan pun. Keadilan macam itu sudah ada sebelum abad pertengahan 17 dan 18. Pandangan hukum modern. Pada masa sekarang ini perbudakan sudah tidak ada lagi. Perbudakan dianggap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemanusiaan. Dan tiap-tiap negara modern dewasa tidak membenarkan adanya perbudakan. Pandangan agama menurut ketentuan agama, maka tidak dibenarkan manusia diperlakukan dan dianggap sebagai objek hukum seperti binatang, dan ini menegaskan bahwa dalam agama manusia adalah makhluk yang sempurna di muka bumi ini yang mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada makhluk lainnya atau binatang. Kita masuk ke bab 24, peristiwa hukum. Pengertian peristiwa hukum adalah suatu kejadian hukum, suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum karena hukum mempunyai kekuatan mengingat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum. Peristiwa di dalam masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum. Menurut Van Apeldoorn, peristiwa hukum adalah peristiwa yang berdasarkan hukum menimbulkan atau menghapus hak. Menurut Belfroid, hukum adalah peristiwa sosial yang tidak secara otomatis dapat merupakan hukum. Macam-macam peristiwa hukum. Peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum, peristiwa hukum tunggal, peristiwa hukum majemuk, peristiwa hukum sepintas dan peristiwa hukum terus-menerus, peristiwa hukum positif dan peristiwa hukum negatif. Skema peristiwa hukum menurut isinya. 1. Perbuatan subjek hukum. 2. Peristiwa perbuatan dan perbuatan yang bukan perbuatan hukum. Kita masuk ke bab 25. Hubungan hukum. Beberapa pengertian hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Segi hubungan hukum. Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu Belfrage atau kewenangan yang disebut hak, kewajiban dari segi pasif dari hubungan hukum, unsur-unsur hubungan hukum. Adanya orang-orang yang hak kewajibannya saling berhadapan, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut di atas, adanya hubungan antara pemilik hak dan kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Syarat-syarat daripada hubungan hukum. Adanya dasar hukum ialah peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum. Timbul peristiwa hukum. Dasar hukumnya pasal 147 ayat 4 dan pasal 1513 KUHP Perdata. Karena adanya perjanjian jual beli, maka timbul peristiwa hukum, macam-macam hubungan hukum. Hubungan hukum yang bersegi atau hubungan hukum yang bersegi dua, hubungan antara hukum subjek hukum dengan semua subjek hukum lainnya. Kita masuk ke bab 26. Hak dan beberapa pengertian hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan masyarakat atau antar masyarakat dengan masyarakat lainnya, yang akan menimbulkan kekuasaan dan kewenangan dan kewajiban. Teori-teori tentang hak. Teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung dari teori ini merumuskan bahwa hak itu merupakan suatu yang penting bagi yang bersangkutan yang dilindungi oleh hukum. Teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan atau well-matched teori. Teori ini mengatakan bahwa hak itu adalah suatu kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan yang
oleh tata tertib hukum diberikan kepada yang bersangkutan. Di samping kedua teori tersebut, masih ada teori gabungan mencoba mempersatukan unsur-unsur kehendak dan kepentingan. Menyosialan hak, adanya penyosialan hukum yang mengubah sifat dan tujuan hukum akan merupakan tujuan pula sifat dan hak, sehingga hak mengalami proses penyosialan. Malah gunakan hak dianggap ada apabila orang menjalankan hak secara tidak sesuai. Macam-macam hak, ada hak mutlak dan hak relatif. Kita masuk ke bab 27. Perbuatan hukum bukan perbuatan hukum dan akibat hukum. Perbuatan hukum. Beberapa pengertian perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila persyaratan kehendak untuk adanya persyaratan kehendak yang diperlukan. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak, perbuatan hukum dua pihak. Bukan perbuatan hukum untuk adanya suatu perbuatan hukum harus disertai dengan penyertaan kehendak. Penyertaan kehendak menjadi suatu batasan untuk adanya perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum. Perbuatan yang dilarang oleh hukum. Akibat hukum. Pengertian akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Wujud dari akibat hukum, lahirnya perbuatan atau lenyapnya suatu keadaan hukum, lahirnya perubahan atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak yang kewajiban pihak lain. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Kita masuk ke bab 28. Masyarakat hukum. Pendahuluan Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, yaitu bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu berusaha untuk hidup berkelompok bermasyarakat. Batasan masyarakat hukum ialah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. B. Pembentukan kelompok-kelompok tersebut terjadi karena kodrat manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang selalu ingin hidup berkelompok. Faktor-faktor yang mendorong untuk bermasyarakat. Kebutuhan biologis, nasib, ideologis, persamaan kepentingan, tujuan. Macam-macam bentuk masyarakat hukum. Masyarakat teratur yang terjadi sendiri, yaitu masyarakat yang tidak ada dengan sengaja terbentuk. Masyarakat tidak teratur adalah masyarakat yang tidak terjadi dengan sendirinya tanpa dibentuk. Kita masuk ke bagian 5, ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan, bab 29. Antropologi hukum. Pengertian antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaian pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Sejarah singkat studi hukum dapat dikatakan belum lama dan baru timbul pada abad ke-19 sewaktu ada usaha-usaha untuk meneliti dasar-dasar hukum di Eropa, yaitu antara lain dengan jalan membandingkan sistem hukum Eropa dengan sistem hukum masyarakat yang masih dianggap dalam tingkat sederhana di luar Eropa. Antropologi hukum, seperti yang diketahui, antropologi hukum merupakan ilmu pengetahuan yang jauh sekali jangkauan, ialah mengekspresikan kehidupan manusia dalam loyalitas sehingga segala segi kehidupan dibicarakan. Bab ke-30, sosiologi hukum. Pengertian sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala-gejala dengan gejala sosial lainnya. Objek sosiologis hukum. Objek sasarannya ialah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum seperti perbuatan undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya. Kita masuk ke bab 31, psikologi hukum. Pengertian psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dan perkembangan jiwa manusia. Psikologi hukum, ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia. Maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Kita masuk ke bab 32.
Sejarah hukum pendahuluan. Pada usia zaman yang semakin maju ini, di mana manusia telah meyakini kemampuannya sendiri untuk selalu berupaya mengembangkan dan memajukan diri sesuai dengan bidang peradabannya. Kemampuan ini diwujudkan dengan keberanian untuk menembusi dunianya dengan pikiran-pikiran baru kritis berupa ilmu-ilmu di berbagai bidang. Pengertian sejarah hukum. Salah satu bidang studi hukum mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu, persamaan fungsi, dan sejarah hukum sebagaimana lazimnya moral terdapat pada pelajaran sejarah. Maka studi mengenai sejarah hukum ini akan menghasilkan keuntungan-keuntungan yang sama seperti orang yang mempelajari sejarah umum. Kita masuk ke bab 33, perbandingan hukum. Pendahuluan perbandingan hukum. Antara ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda dari segi sejarah diketahui bahwa dengan hukum sejak dulu dipergunakan orang, tetapi baru sekarang incidental. B. Pengertian perbandingan hukum. Perbandingan hukum sebagai metode penelitian. Pada hakikatnya, perbandingan hukum adalah suatu metode penelitian dan bukan hanya suatu ilmu hukum dengan mempergunakan metode memperbanding-bandingkan hukum yang satu dengan hukum yang lain. Kedua, perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Kalau perbandingan hukum sebagai metode perbandingan dalam penelitiannya hanya sampai pada penemuan perbedaan dan persamaan, maka perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan melangkah lebih jauh. C. Tujuan daripada perbandingan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa setiap negara mempunyai kebudayaan dan hukumnya sendiri. Dengan perbedaan hukum dan kebudayaan negara lainnya, misalnya hukum Anglo-Saxon, beberapa dan dengan hukum kontinental, beberapa pula dengan hukum negara sosiologis, bahkan hukum menurut BW yang berlaku di Indonesia, beberapa juga dengan hukum adat kita. D. Fungsi dari hukum perbandingan. Fungsi teoris daripada perbandingan hukum. Fungsi perbandingan hukum dalam pengembangan ilmu hukum termasuk dalam fungsi teoritis ini fungsi praktis daripada perbandingan hukum. Di samping bermanfaat bagi teori ilmu hukum, perbandingan hukum juga dapat sangat bermanfaat di dalam praktis hukum, khususnya bagi applied research dan pembentukan hukum baru. Fungsi perbandingan hukum dalam pembinaan hukum di bidang pembinaan hukum. Peranan perbandingan hukum. Tidak boleh diabaikan perbandingan hukum yang diterapkan bersamaan dengan pengembangan filsafat hukum sosiologis, hukum dan sejarah. Hukum apabila juga dilatar belakangi oleh pengetahuan di bidang ekonomi psikologi. Manfaat dari perbandingan hukum. Manfaat ilmiah, praktis. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi unifikasi hukum. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha menumbuhkan saling pengertian suatu bangsa. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi pelaksanaan HPI untuk hukum perdata internasional. Dan itulah sekian dari ringkasan buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum buatan R. Suroso SH. Terima kasih.